Om Swastiastu. Halo sahabat Indonesia yang kami cintai, apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa, dimanapun sahabat berada. Om Ya Namah Swaha. Di video kali ini, kita akan membahas tentang makna dan filosofi dari Hari Raya Saraswati dan Bani Pinaruh, yang merupakan salah satu hari raya umat Hindu di Indonesia khususnya di Bali. Tetapi, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Indonesia semua, yang sudah subscribe dan sudah menjadi penonton setia kami. Dewi Saraswati diyakini sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam fungsinya sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Upacara dan upakara dalam agama Hindu, pada hakikatnya mengandung makna filosofis, sebagai penjabaran dari ajaran agama Hindu. Secara etimologi, kata Saraswati berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu, dari kata saras yang berarti, air atau sesuatu yang mengalir terus-menerus, atau juga bisa dibilang, ucapan. Sedangkan kata wati, artinya memiliki. Jadi, secara etimologis, Saraswati berarti, ucapan yang bermakna yang mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Ucapan hendaknya didasari oleh ilmu pengetahuan, sehingga ucapan itu bisa bermakna dan mengalir terus-menerus seperti air, dan mampu memberikan kehidupan kepada semua makhluk hidup di dunia. Ilmu pengetahuan itulah yang akan menjadi dasar manusia, untuk menjadi manusia yang bijaksana, dan kebijaksanaan merupakan dasar untuk mendapatkan kebahagiaan, sehingga kebahagiaan itu akan mengantarkan Atma kembali luluh dengan Brahman. Dalam Hari Raya Saraswati, umat Hindu hanya akan memuja huruf atau aksara dalam buku atau lontar, karena aksara yang tertulis di setiap buku atau lontar adalah merupakan stana dari Dewi Saraswati. Dan oleh karena itu, di Indonesia khususnya di Bali, tidak terdapat pelinggih khusus untuk pemujaan Dewi Saraswati. Lontar atau aksara dalam buku tersebut, juga merupakan rangkaian huruf, yang membangun ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan Aparawidya, maupun Parawidya. Aparawidya adalah ilmu pengetahuan tentang ciptaan Tuhan, seperti Buana Alit dan Buana Agung, sedangkan Parawidya adalah ilmu pengetahuan tentang Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Umat Hindu di India mewujudkan Dewi Saraswati sebagai dewi yang amat cantik, bertangan empat yang memegang wina atau alat musik, memegang keropak atau pustaka, memegang ganitri atau japamala, dan memegang bunga teratai, dengan posisi berada di atas angsa, dan di sebelahnya ada burung merak. Berikut adalah makna filosofi Dewi Saraswati beserta atributnya. Dewi Saraswati dilambangkan mempunyai paras yang sangat cantik, dan ini bisa diartikan bahwa ilmu pengetahuan itu indah, cantik, menarik, dan lemah lembut serta mulia. Dilambangkan pula bahwa Saraswati bertangan empat, dan ini merupakan lambang dari Catur Weda Samhita, yang merupakan kitab suci agama Hindu, dengan bagian-bagiannya yaitu Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharwa Weda. Lambang atau simbol yang selanjutnya yaitu tangan kanan dan tangan kiri depan Dewi Saraswati, memegang alat musik yang disebut wina atau rebab, dan ini melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah keindahan atau melodi dan hukum alam, atau dikenal dengan hukum reta. Ketika alam semesta tercipta, muncul melodi, Om, suara atau melodi, Om, ini merupakan suara suci musik kosmik alam semesta, atau suara Tuhan, dan oleh karena itu, suara, Om, selalu berada di awal mantra. Kemudian, tangan kanan belakang Dewi Saraswati memegang kasamala atau genetri, atau sering disebut tasbih. Ini melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu tak terbatas, tidak terputus dan kekal abadi. Disebutkan bahwa manusia yang meningkatkan konsentrasinya dengan bermeditasi
akan memperoleh tingkat kesadaran dan ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Selanjutnya, tangan kiri belakang Dewi Saraswati, terdapat keropak atau pustaka, yang memiliki arti yaitu sumber ilmu pengetahuan, yang sepatutnya dicari dan dipuja oleh manusia. Dan, bunga teratai yang merupakan tempat berdirinya Dewi Saraswati, memiliki arti bahwa, ilmu pengetahuan itu merupakan kesucian yang tidak dapat ternodai, sama halnya bunga teratai yang begitu putihnya, walaupun tumbuh di atas lumpur. Terdapat pula burung merak dan angsa yang memiliki makna tidak kalah penting dengan simbol-simbol lainnya. Angsa mampu hidup di 3 dunia yaitu udara, darat, dan air. Ini dimaksudkan bahwa ilmu pengetahuan memiliki kearifan dan kekuatan di 3 alam atau dunia, yaitu alam bur, bawah, dan suah. Angsa juga memiliki makna kebijaksanaan, yang bermakna bahwa ilmu pengetahuan bisa membedakan baik dan buruk di dunia. Sedangkan, burung merak melambangkan keanggunan dan kewibawaan, artinya semakin tinggi ilmu pengetahuan manusia, semakin terlihat anggun dan berwibawa. Itulah makna dan arti di balik simbol-simbol yang terdapat pada patung, atau lukisan Dewi Saraswati. Kiranya, dengan mengetahui secara mendalam makna dari simbol-simbol pada lukisan atau patung Dewi Saraswati, kita bisa memujanya atau menyembahnya dengan lebih bermakna dan lebih menghargai ilmu pengetahuan. Dewi Saraswati, oleh umat Hindu di India dipuja dalam wujud murti puja, sedangkan umat Hindu di Indonesia, memuja Dewi Saraswati dalam wujud hari raya atau rerainan. Hari raya untuk memuja Dewi Saraswati, dilakukan setiap 210 hari, yaitu setiap hari Sabtu Umanis, Wuku Watu Gunung. Pada hari raya Saraswati ini, semua buku atau pustaka, terutama Weda dan sastra-sastra agama, dikumpulkan dan ditata rapi, kemudian dihaturkan, sekaligus sebagai lambang stana pemujaan Dewi Saraswati. Upacara Saraswati yang paling inti adalah persembahan atau banten Saraswati, daksina, beras wangi dan dilengkapi dengan air kumkuman atau air yang diisi kembang dan wangi-wangian. Banten yang lebih besar, dapat pula ditambah dengan banten sesayut Saraswati, banten tumpeng, disertai sodaan putih kuning, dan upacaranya dilaksanakan di pagi hari, tidak boleh lewat dari tengah hari atau siang hari. Sementara itu, mengenai puasa atau brate yang dilakukan pada hari raya Saraswati, atau disebut juga dengan Brate Saraswati, menurut Lontar Sundarigama, Brate Saraswati yaitu tidak membaca dan menulis dari pagi hingga tengah hari. Tapi, bagi yang melaksanakan puasa atau Brate Saraswati dengan penuh, tidak membaca dan menulis dilakukan selama 24 jam penuh. Kemudian setelah Brate Saraswati dilakukan, di malam harinya dianjurkan untuk melakukan malam sastra dan sambang samadhi. Perayaan Saraswati berlangsung 2 hari dan mengambil 2 wuku, yaitu Hari Raya Saraswati memiliki wuku Watu Gunung, dan wuku Watu Gunung adalah wuku yang terakhir, sedangkan besoknya adalah Hari Banyu Pinaruh, memiliki wuku Sinta yang merupakan wuku yang pertama. Hal ini mengandung makna untuk mengingatkan kepada manusia agar selalu menopang hidupnya dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari Sang Hyang Aji Saraswati. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa, sehari setelah Hari Raya Saraswati adalah Hari Raya Banyu Pinaruh, yaitu tepat pada hari Minggu Pahing, Wuku Sinta. Kata Banyu Pinaruh berasal dari 2 kata, yaitu Banyu yang artinya air, dan Pinaruh dari kata Pangaweruh, yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, Banyu Pinaruh mempunyai arti bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat mengalir terus-menerus seperti air. Upacara yang dilakukan pada hari Banyu Pinaruh ini yaitu, umat Hindu melaksanakan asuci laksana, dengan jalan membersihkan diri atau melukat di laut atau di sungai, bisa juga di beji, pada pagi hari, tepatnya pada saat matahari terbit. Setelah mandi di laut atau di sungai, umat Hindu berkeramas memakai air kumkuman, yaitu air yang berisi berbagai jenis bunga-bunga segar dan harum.
Kemudian, umat Hindu mempersembahkan sesajen, berupa labaan nasi pratnyan atau nasi kuning, serta loloh sat rasa atau jamu 6 rasa, di merajan atau di pura, disertai dengan persembahyangan atau doa suci, yang diakhiri dengan metirta. Kemudian, semua yang sudah dihaturkan atau dipersembahkan, seperti labaan nasi pratnyan, dan loloh sat rasa tersebut, dimakan dan diminum habis. Dipercaya makna dari upacara Banyu Pinaruh ini, yaitu diibaratkan memakan nasi dan meminum air suci ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan akan senantiasa menyertai, dan menjadi penopang dalam hidup manusia. Demikianlah uraian singkat mengenai makna dan filosofi Hari Raya Saraswati beserta Banyu Pinaruh, yang dikutip dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita, serta semoga bisa merayakan Hari Raya Saraswati dengan lebih bermakna. Terima kasih sudah subscribe dan menekan lonceng subscribe, serta jangan ragu untuk komen dan membagikan ke sosial media para sahabat. Sebelum kami undur diri pamit, mohon maafkan jika kami ada salah-salah kata, dan jika ada yang kurang, mohon ditulis di kolom komentar supaya kami bisa belajar lebih baik. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om.